yang orang tua tidak menyetujui saya untuk menulis. Bener-bener itu sangat tertantang sekali buat menulis, guys. Kalau di dunia kepenulisan saya pusing, saya bakal tidur. Hai hai Sobat Sultan, kembali lagi bersama saya Damai di Suara Sultan, Suara Remaja Islamik. Kali ini kita nggak sendiri nih, kita kedatangan tamu spesial. Boleh diperkenalkan namanya Kak? Halo Sobat Sultan, perkenalkan nama aku Nesya Nabila Widyadana dari kelas 12 2. Di sini kalian bisa manggil aku Hana atau Nesa. Jadi sahabat Sultan, Kak Hana ini adalah salah satu siswi berprestasi di mana dia adalah seorang penulis remaja yang sudah berhasil menerbitkan banyak sekali karya novel. Nah, ini saya sudah membawa beberapa buku yang sudah berhasil Kak Hana terbitkan. Salah satunya ada Sorai dan Meet You Again. Kak, boleh diceritakan sedikit tentang isi dalam bukunya? Oke, mungkin di sini aku bakal menceritakan dulu tentang Sorai, yang mana buku ini lebih dulu terbit dari yang sebelumnya, yang lainnya. Yang Sorai ini menceritakan tentang dua sejoli yang menjalani hubungan rumit sekali karena dalam hubungan mereka terlilit tentang kasus itu, pokoknya yang warning label sampai membuat hubungan mereka itu bergejolak banget di kedepannya. Nah, yang kedua ini ada Meet You Again, tentang seorang penyihir yang terkena kutukan abadi yang ada di dalam sebuah perjanjian lama. Lalu di 1000 tahun kemudian dia ini harus memecahkan sebuah perjanjian lama yang ternyata isinya itu adalah bodong, guys. Begitu saja, Kak. Wow, keren sekali. Selain dua karya kakak ini, ada nggak sih Kak karya lain? Tentunya ada ya. Beberapa diantaranya itu ada novel Posesif Husband, novel Sorai, satu Lintang Bukan Adik Tiri, Meet You Again, dan yang kemarin baru terbit itu adalah Memancing Bandeng Jodohku Gandeng. Wah, banyak sekali karya yang sudah berhasil terbit ya Kak. Hal apa sih Kak yang mungkin membuat Kakak tertarik untuk menjadi seorang penulis? Dulu itu aku pernah waktu SD diajakin teman untuk menulis. Nah, dari situ aku mulai membuat cerita-cerita pendek nih di sebuah buku tulis biasa, guys, di situ. Apalagi saat aku membaca novel karya Risa Saraswati yang berhasil membuat aku terinspirasi banget. Dari itu aku bisa menulis sekitar 4 sampai 5 buku yang berisikan tentang cerita-cerita pendek, Kak. Selain tertarik menulis, ada nggak sih kendala-kendala atau kesulitan dalam menulis buku? Kalau untuk kendala sih tentunya ada ya, apalagi yang datang dari orang tua. Ya, orang tua tidak menyetujui saya untuk menulis karena menurut mereka itu menulis hanyalah buang-buang waktu saja. Lalu dari dunia kepenulisan sendiri mungkin writer's block, yang mana itu sebuah gangguan yang sering penulis alami sendiri. Dan yang paling menakutkan menurut saya itu adalah saat saya dikejar deadline, guys. Deadline dari editor itu benar-benar membuat penulis pengen kapan sih selesainya gitu, karena bener-bener itu sangat tertantang sekali buat menulis, guys. Punya tuh Kak editor tuh yang paling makanya itu. Nah, gimana tuh Kak cara Kak Hana untuk membagi waktu antara sekolah dan menulis? Nah, ini untuk saat ini pun saya nggak tahu gimana cara membaginya, guys. Tapi menurut saya gini, kalau semisal tugas sekolah ini membuat saya pusing, saya akan lari ke penulisan. Kalau di dunia kepenulisan saya pusing, saya bakal tidur. Karena kalau dua-duanya udah pusing, ya gimana saya mau menjalaninya? Mending saya tidur, terus bangun tidur fresh. Di situ saya bisa milih mau mengerjakan tugas sekolah dulu atau ke penulisan dulu gitu. Tapi tetap utamain sekolah ya teman-teman, karena sekolah itu adalah prioritas utama kita. Oke, baik. Terima kasih Kak Hana. Cerita kakak benar-benar menginspirasi banget nih. Terakhir deh, ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk para Gen Z terkait hobinya kakak supaya berhasil dalam hobi tersebut? Mungkin dari aku sendiri ya, yang aku juga Gen Z tentunya. Di sini aku cuma mau ngomong sama kalian, kalau semisal sesuatu yang kalian yakini itu adalah bakat kalian atau hobi kalian, kalian tekuni aja, guys. Karena kita belum tahu kalau misal ternyata hal sepele itu tuh bisa mengantarkan kita menuju kesuksesan dan menjadi ladang uang untuk diri kita di masa mendatang. Mungkin itu, Kak. Oke, baik. Oke, terakhir kira-kira ada nggak sih Kak yang mau kakak sampaikan lagi?
Aku bakal ngapain kalian gimana sih caranya beli novel-novel ini dan novel-novel yang sempat aku omongin sebelumnya. Kalian bisa cek di akun Shopee di bawah ini atau ke TikTok Shop di sini. Tapi sebelum itu ada hal lain yang menarik dan wah, kalian harus tahu karena aku bakal launching buku ke-6 pada tahun ini, guys. Kira-kira pada bulan Februari atau Maret mendatang. Kalian tungguin aja di akun sosial mediaku, di Instagramnya Saneso atau di Twitter Sanesa. Kalian bisa pantau terus kapan sih aku launching buku keren lanjutnya. Mungkin itu aja Kak, ya dari aku. Oke Sobat Sultan, terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!